Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim, ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan belajar menuntut ilmu, bertolabul ilmi demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalam kita, bersalawat kita, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Tentu lagi yang tak pernah kita lupakan, syiar wadah yang paling kita cintai, YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang berzikir kepadaku, ini mengandung makna hakiki. Apa hakikinya zikir itu yang sebenarnya? Kalau kita tidak memahami, ini bisa membuat kita jauh lari dari kenyataan dan kebenaran. Kalau ada zikir Allah atau zikir itu bukanlah sebuah zikir yang bisa digolongkan kepada witir. Karena itu menyangkut kepada ketunggalan, menyangkut kepada keesaan, bukan lagi keakbarannya, tetapi sudah menyangkut kepada keesaan dan ketunggalan. Zikir sering digelar dengan kata zikir napas. Kalau dikatakan zikir napas, bukanlah napas yang berzikir, bukan berzikir kepada napas, tetapi sesuatu yang dilakukan oleh napas yang harus di dalam pensaksian. Hakiki dari zikir adalah pensaksian yang itu mengalami,
Zikir hu yang sebenar dari hakikinya adalah mengalami daripada tajalli zikir itu tadi. Zikir adalah sesuatu wadah yang disebut dengan ibadah zikrullah, artinya adalah di makom pensaksian. Pensaksian di sini makom hakikatnya adalah mengalami. Zikir hu adalah sebuah kodrat tajalli sir yang sangat tinggi di dalam ketunggalan Tuhan. Tidak mudah kita mengatakan hu Allah. Jangan-jangan dia berartikan aku Allah. Kalau aku Allah, ini pensaksian tidak cukup dilaksanakan kecuali mengalami. Bagaimana kita bisa mengalami kata aku pada kata hu dalam zikir? Mengalami kata hu dalam zikir adalah mengalami tajalli hu atau dikatakan dengan sir gemanya. Hu bukanlah kata-kata yang bisa dibayangkan atau kata-kata yang bisa diingat. Tetapi hu adalah suatu perjalanan aliran batin murni yang mana harus dialami oleh seseorang. Seseorang mengalami, aku mengalami pada jiwaku. Ini artinya apa? Kita harus mengalami aliran batin murni yang mengalir menjadi napas bagi sekalian alam. Zikirhu bukanlah seseorang yang lagi berzikir. Ingat, zikirhu bukan seseorang yang lagi berzikir, tetapi zikirhu adalah seseorang sudah tenggelam di dalam hu tersebut. Tenggelam di dalam hu, kita harus tahu apa itu hu yang sebenarnya. Hu itu bukan sebuah kata. Nah, dalam kajian kita terdahulu, kata bukan hu. Hu bukan sebuah kata atau yang berkata-kata. Hu adalah sebuah aliran batin murni yang mana menjadi kodrat bagi aku dan dia. Aku dan dia di dalam alam hu. Alam hu adalah alam batin murni. Batin murni inilah yang ditajalikan oleh batin sejati yang disebut dengan naik dan turunnya sebuah kodrat napas. Napas itu sebetulnya tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Kalau ada yang naik, yang di bawah akan mati. Kalau ada yang turun, yang di atas akan mati. Artinya ditinggalkan oleh napas turun dan naik. Napas arti hakikat dalam ilmu bukan sama artinya dalam hakikat dalam sebuah riwayat akidah atau iman. Penggelaran nama napas dilihat dari iman adalah menggantungkan hidup dan mati. Itu bagi yang diberikan napas. Diberikan napas dia adalah sesuatu yang hidup dan akan mati. Tetapi aliran napas dari jiwaku sendiri bukanlah menentukan napas itu sebuah yang menentukan hidup dan mati, tapi napas itu adalah aliran batin abadi yang dialirkan dari gemahu. Jadi zikirhu adalah zikir aliran batin murni yang mengalir ke dalam batin abadi disebut napas, dalam antaran batin sejati yaitu naik dan turunnya kodrat batin sejati, yang mana di situ terjadi komunikasi jiwa antara aku dan dia. Aku dan dia ini dalam suatu kalam disebut jiwa dan raga. Melihat jiwa berwujud raga dan raga itu adalah nyatanya jiwa. Inilah kodrat yang dikatakan hu. Hu ini adalah batin murni yang mengalir di dalam batin abadi, yang diantarkan oleh batin sejati dalam gemahu detak jantung yang berulang. Ini yang dikatakan gema. Ini yang akan mengalir ke seluruh alam. Maka alam itu akan hayat. Hayat itu akan hidup. Ini zikir, bukan sesuatu yang diingat. Zikirhu bukanlah zikir yang diingat, tapi hakikinya dari zikir. Hu bukan sebuah gelaran zikir, tetapi hakiki. Apa yang dikatakan hakiki? Seseorang mengalami tanpa daya upaya. Dia harus luput di dalam hu. Hu adalah ejaan yang menelan semua kata.
apapun yang dia akan disebutkan, hu akan menyatakan kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal inilah yang membuat seseorang harus mengalami. Jadi kalau untuk kita gelar zikir hu, kita harus bisa mengalami akan batin murni yang mengalir kepada seluruh batin abadi disebut napas. Inilah yang dikatakan batin abadi disebut napas, dia ada digelar dengan kalam ilah. Sementara yang bergerak itu adalah ilahi, inilah batin sejati. Batin sejati dia naik mengantarkan kata, dia turun membawa kata. Ini yang dikatakan batin sejati. Komunikasi aku pada jiwa ragaku terhadap dia pada tak terhingga di dalam napas. Inilah yang dikatakan zikir hu atau tenggelam di dalam perjalanan batin murni. Ini yang dikatakan zikir hu. Jadi bukan zikir itu menjadi sebuah witir. Kalau kata hu Allah menjadi ulangan 2 kali, maka ini akan jatuh menjadi syirik kubro atau dikatakan kafir sindik, yaitu kekafiran rohani. Kenapa ada yang mengaku aku Allah? Ini menyebabkan terjadinya kafir sindik atau kekafiran rohani. Jadi dalam hal ini kita wajib mengetahui hakiki dari zikir, seluruh zikir adalah hu, bukan zikir hu. Tetapi hakiki dari zikir, hakiki dari mengingat adalah mengalami. Itu yang dikatakan zikir hu. Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, berhati-hatilah dalam mengikuti paham yang takutnya yang kalau dari halal, dari haram menjadi halal itu tidak ada masalah, mungkin banyak pintu taubatnya. Tetapi menciptakan sesuatu yang halal di dalam yang halal, ini adalah suatu kesalahan. Yang halal tidak perlu dihalalkan lagi. Tidak ada kata halal bihalal bagi ruhani. Yang ada adalah bagi syarak untuk melakukan ijab atau syukur. Tetapi kalau bagi ruhani tidak ada halal di atas yang halal. Semuanya itu adalah mutlak halal. Jadi dalam memikirkan perbuatan ibadah syahadah atau ibadah langsung adalah zikir hu. Zikir hu bukan sesuatu yang kita saksikan dalam suatu perjalanan dan bukan menyaksikan sesuatu gerakan, tetapi luput dan tenggelam di dalam hu. Karena hu adalah aliran batin murni. Hu, coba tiupkan mulut ini, tidak ada kelihatan saking murninya. Artinya hu bukan suatu kodrat, tetapi dia adalah suatu wujud yang mengalir. Bukan dia mengalir dari mana, tapi dia akan mengalir kemana-mana. Ini yang dikatakan napas yang tak berujung dan tak ada berpangkal, kecuali kehendak awalnya, dan wujudnya adalah yang berkehendak. Jamaah para hadirin dan hadirat, laksanakanlah zikir itu. Tidak bisa kita perjalankan. Tidak ada tarikan hu dari sini diarahkan kepada zahir atau disebut dengan sifat isbat. Tidak bisa digelar zikir hu kecuali kita dalam makom ibadah. Kalau kita makom ibadah, kita harus melihat dan melupakan segalanya kecuali wujud Allah semata. Tapi di dalam hakiki tidak berlaku kata wujud Allah. Di situ adalah aku pada ketunggalanku. Aku pada ketunggalanku. Ini makomnya adalah sir usir. Tapi kalau kita melalui ibadah, nah ini sir fil matsuri. Ini artinya zikir hu Allah, matsurinya harus ada nyata. Nah ini dinamakan tingkatnya iman. Ya, tingkatnya iman. Hu ditarik, dilepaskan kepada Allah dalam sifat zahir. Itu akulah Allah. Nah ini adalah sifat zahir. Sifatnya, kalamnya adalah zahirul robbi, batinul abdi. Nah itu boleh di dalam makom ibadah. Tapi di dalam makom aku, ketunggalan,
hanya aku. Nah, ini tidak bisa kita berikan penamaan. Tidak ada penamaan terhadap jiwaku dan sifatku sendiri. Inilah karena jauh sebelum ada kata Tuhan dan lagi apa namanya, tetapi aku sudah ada. Ini adalah zikir tunggal. Ini yang dikatakan sebuah hu adalah hakiki dari zikir. Jadi hakiki dari zikir hanya bisa dilakukan dengan mengalami, bukan dengan menjalankan tanpa merasa mengalami. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita lihat banyak daya upaya saudara-saudara kita mencari kehalalan di dalam yang halal. Artinya apa? Kita jangan membatasi perbuatan sesuatu dengan Tuhan. Karena ada perbuatan dengan Tuhan ini hanya satu, yaitu tak terhingga. Jadi kalau kita sudah bisa memutuskan perkara batasan dengan Tuhan hanya hu Allah, ini bukan Tuhan. Ya, kalau dengan Tuhan itu adalah tak terhingga. Tak terhingga adalah naluri paling dalam oleh jiwa seseorang menuju Tuhan. Tidak bisa dibatasi dengan iman. Dia harus lepas dalam gua Hiro. Gua artinya bebas, Hiro lepas. Artinya seseorang hidayatul fikri wa hidayatul iradah. Seseorang yang telah bebas dari tekanan pikiran atau rasukan pikiran dan bebas dari semau hatinya, maka dia sudah bisa menjalankan. Artinya dia sudah bisa luput di dalam hajat ilmu tersebut. Bukan menjalankan ilmu, tapi luput menjadi ilmu. Ini yang dikatakan ketunggalan. Jadi kita harus tahu para hadirin dan hadirat, batasan-batasan hakikat hakiki ini juga harus kita pahami. Kalau kita bicara pada makom tunggal, tidak ada penamaan terhadap hal itu. Dan tidak ada ajaran terhadap hal itu. Kecuali seseorang telah menerima kedatangan utusan Allah yang mana membuka hijab dirinya. Sehingga dia mengalami terhadap apa yang dialami oleh Allah. Begitu juga sebaiknya. Allah juga aku mengalami pada dirinya. Ini yang dikatakan hablum minallah. Ini yang dikatakan jarak dekat tak terhingga, jauh tak berjarak. Inilah yang dikatakan dengan Tuhan. Kalau kita betul-betul melakukan untuk bertuhan yang sebenarnya, maka jadilah kita jiwa daripada Tuhan. Apa yang dikatakan watak daripada Allah adalah jiwa dan raga. Bagaimana kita tahu ada jiwa, tapi lihatlah pada raga. Bagaimana kita tahu ada raga untuk melihat wujudnya jiwa. Inilah yang dikatakan ketunggalan. Jadi zikir hakikihu itu bukan menyaksikan, bukan memandang, tetapi mengalami. Mudah-mudahan kalau kita bisa mengikuti getaran dan gemahu yang membuat jantung itu berulang, kita akan mengikuti bagaimana seseorang manusia itu menjadi asharnya dari sekalian alam, menjadi jalan. Kalau kita sudah menjadi jalan, inilah yang dikatakan ihdinas sirat. Kalau ihdinas siratal mustaqim itu adalah manusia itu sendiri yang menjadi jalan tersirat, dinas sirat. Jadi bagaimana yang dikatakan dinas sirat? Kita harus tahu mana yang tak terhingga menuju yang terhingga. Mana yang tak terhingga kita sebut dengan dia, yang terhingga kita sebut dengan aku. Tapi manusia adalah kodrat yang wujudnya adalah wujudnya semata. Apa wujudnya semata? Terlihat aku pada syariat, terasa aku pada hakikat, bergerak aku pada tarekat, berupa-rupa aku pada ma'rifat. Ini yang dikatakan wujudnya semata. Jadi kalau kita ingin melihat kajian, lihat dulu makomnya. Apa makomnya? Tauhidnya sudah siriyah. Apa tauhidun? Apa tauhidin? Tauhudun. Jadi tauhid wujudi adalah tauhid yang ada di dalam tauhid. Tingkatan ini hanya dilakukan oleh para wali. Jadi pemahaman kepada tingkat wujudi atau tingkat wujudku semata adalah pemahaman para wali. Menjadi jiwa yang kosong
adalah untuk ditempati dan jiwa sunyi untuk diperjalankan. Apa yang dikatakan jiwa kosong? Jiwa kosong adalah sesuatu yang dilihat, tidak ada lagi selain dari dia. Apa yang dikatakan jiwa sunyi adalah jiwa yang tidak terpengaruh terhadap apa yang dilihat, yang didengar dan dirasakan. Putus terhadap pengaruh. Yaitu jiwa kosong, jiwa sunyi adalah tempatku perjalankan. Inilah adanya kata ma'rifat. Ma'rifat itu bukan sebuah pandangan, tetapi kodrat memandang dan dipandang. Inilah yang dikatakan wujud ma'rifat. Zikir bukan hilang dan tersembunyi, adalah zikir itu terlihat sesuatu yang terlihat. Itulah kodrat, itulah zikir. Apapun yang kita lihat, wujudnya tidak lepas dari wujud manusia. Itu yang dikatakan zikir. Kalau kita berbicara tentang aku ketunggalan, apabila kita melaksanakan, apabila kamu mengingat, bukan kamu sedang mengingat, tapi kamu yang menjadi ingatan itu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan hakiki zikir itu adalah maka mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi jangan kita berhenti pada ibadah amaliyah, iman atau ilmu, tapi sampailah pada sesuatu yang tak terhingga, karena kita bertuhan. Kalau ada batasan bertuhan, itu adalah amaliyah. Kalau ada batasan beriman, itu adalah agama. Tapi batasan bertuhan itu lepas dan bebas. Dalam arti kata, tidak ada yang mengikat dalam suatu cintanya kepada Tuhan. Tidak ada ukuran sebuah cinta. Mahabbah seorang umat kepada Tuhan tidak menjadi ukuran apapun. Tidak ada bisa ada menjadi ukuran, kecuali dia telah tenggelam dan hanyut dalam rasa dan cintanya kepada Tuhannya. Ini tidak ada ukuran bagi seseorang tersebut. Tingkatan mabrurnya adalah keesaan. Maha Esa adalah Maha Tunggal yang mengalami pada diri. Insya Allah, mudah-mudahan sifat-sifat perjalanan kewalian akan menuju kepada hakikinya ketuhanan. Hakiki dari ilah adalah ilahi. Hakiki dari ada Tuhan adalah hidup. Hakiki dari hidup adalah aku. Hakiki dari aku adalah dia. Ini yang dikatakan tauhid wujudi atau disebut dengan sir tauhid. Memang jarang dipahami sebagian orang, karena memang ini adalah yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum kita atau dikatakan para wali. Para wali itu dia tidak melihat, tapi dia menutupi keberadaan Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan ijab. Kalau ijab kita belum dibuka dengan tingkatan pemahaman, maka kita harus sami'na wa ta'na dan tafakur atas ketentuan Tuhan. Bukan kita memperbanding-bandingkan ilmu di antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan zikirhu ini bukan menjadi suatu ingatan atau pensaksian, tapi seseorang yang telah lebur di dalam tersebut, di dalam perjalanan batin murni, dalam mengalirkan batin abadi terhadap seluruh alam, disebut dengan nafas. Insya Allah, wa man arafa nafasu wa qad araha illahu. Orang yang tahu mengatakan nafas itu adalah Tuhan, maka Tuhannya adalah aku. Inilah yang dikatakan hidup adalah Tuhan, Tuhan adalah hidup. Apabila kita bermasalah dengan Tuhan, maka dampaknya kepada hidup. Apabila kita termasalah dalam hidup, maka semuanya akan berdampak kepada Tuhan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan tingkatan pemahaman iman, semakin dapat kita derajat kepada Allah. Semakin kita berderajat, semakin terbuka hajat kita. Insya Allah, mudah-mudahan di dilema ini menjadi suatu nikmat. Janganlah sesuatu nikmat yang menjadi dilema. Insya Allah, mudah-mudahan mabrur. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.